melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional yang dirayakan seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan kota Kabupaten Bogor serta tanah air telah memakai baju tadi berapa kita melaksanakan upacara di Istana Negara.
faktor yang harus dikembangkan dari dalam diri kita, bukan dari ekstern atau faktor dari luar. Dan ini karena harus kita terapkan, baik kita selaku guru, selaku kepala sekolah, selaku pengawas, dan selaku murid kita di SMP Negeri 1 Gunung Mega. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, adapun konsep inti yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah pertama yaitu merupakan paradigma belajar agar disiplin kognitif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol hidup, keyakinan kelas dan diskusi dalam diri. Ini agak banyak Bapak Ibu. Mohon maaf jika nantinya agak lama ya Bu ya, karena nanti kalau kita tidak bertahap akan terjadi diskonversi. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Tentunya kita sering mendengar yaitu adanya paradigma belajar yang berpusat kepada guru, ada paradigma belajar yang berpusat kepada murid. Kalau pembelajaran yang berpusat kepada guru itu yang seperti apa Bapak Ibu? Ada yang mau sedikit mengutarakan pendapatnya? Silakan. Kalau pembelajaran yang berpusat pada guru, oke, Bu Emma. Benar sekali, Bu Emma, kasih aplaus Bapak Ibu. Itulah pembelajaran yang berpusat pada guru. Jadi pembelajaran itu kita yang memegang. Jadi membuat kita bahwa anak itu harus nurut kehendak guru. Nah, kau harus hafal ya. Kau harus bisa ya. Kalian ini. Nah, itu termasuk kepada pendidikan yang berpusat kepada guru. Ya, kalau yang pendidikan atau paradigma baru yaitu yang berpusat kepada guru yang seperti apa Bapak Ibu? Yang mau berkata, silakan. Boleh? Silakan Bu. Kalau jadi inilah yang diharapkan oleh pembelajaran yang berpusat kepada murid, tidak lagi berpusat kepada guru. Pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga peserta didik dapat belajar sesuai sehingga nantinya akan terwujud tujuan pendidikan kita yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, yang kedua berkebinekaan global. Tentunya karena Indonesia ini memiliki keragaman budaya. Jadi sangat penting anak kita ini memiliki sifat berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, tidak hanya dalam kelas, namun di sini terjadi kolaborasi
luar, karena dia mendapatkan motivasi dari buku, tidak mendapatkan motivasi dari dia sendiri. Siapa yang bisa menjamin kalau esok lusa dia di SMA akan melakukan hal yang sama, bolos lagi, karena itu merupakan faktor dari luar, bukan dari dirinya dia pribadi. Begitu juga ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua komentar positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita tidak bisa, Bapak Ibu, kita tidak bisa mengendalikan orang lain, karena kita ini adalah pribadi yang merdeka. Jadi jangan menganggap bahwa diri kita akan mampu mengendalikan seseorang. Ini hanyalah ilusi yang kita buat. Tapi namun pada kenyataannya ini tidak bisa dipaksakan. Nah, adapun kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada stimulus respon, misalnya realitas kebutuhan kita sama, namun dalam teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Ya. Semua orang bisa melihat yang sama, setiap kita memiliki gambaran yang berbeda. Itu teori kontrolnya. Misalnya kita membahas sesuatu, pasti terjadi banyak sekali pro dan kontra. Maka dari itu kita memiliki gambaran yang berbeda-beda, apalagi murid, ya. Kita beragam sekali. Kemudian kita mencoba membawa agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah. Namun dalam teori kontrol semua orang itu menang, tidak ada yang kalah. Nah, Bapak Ibu, ini disiplin positif. Apa tujuan kita sebagai pendidik membuat disiplin positif? Yaitu untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menunjukkan kesadaran peserta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward ataupun ancaman. Jadi Bapak Ibu, kita seringkali kalau misalnya datang pagi-pagi, saya mau datang pagi, nanti ada kepala sekolah, atau nanti saya akan dikasih jempol oleh ibu kepala sekolah. Itu berarti kita melakukan disiplin positif itu karena adanya kepala sekolah berarti mengharapkan ibadah. Begitu juga dengan siswa, saya harus melakukan tugas, saya buku. Nah, itu merupakan contoh penerapan budaya yang salah. Yang namanya budaya positif itu dia tidak memandang adanya imbalan maupun hukuman, melainkan budaya disiplin positif tadi dia tumbuh dari dalam diri sendiri. Nah, itulah yang mau kita terapkan di sekolah kita. Ya, jadi budaya positif itu tidak, yang namanya budaya positif itu tidak ada imbalan, tidak ada hukuman, ya, melainkan ya amal dari hati. Nah, kalau itu sudah tertanam dalam diri kita, maka kita tidak akan tergoyahkan, ya Pak ya. Nah, seperti itu kira-kira yang ingin diterapkan maksudnya dalam penerapan disiplin positif di sekolah kita. Begitupun dengan anak kita, Bapak Ibu. Ya, jadi anak itu tidak mengharapkan kalau saya kumpul duluan nanti dikasih ibu itu kue, misalnya. Nah, tidak seperti itu. Nilai-nilai kebajikan itu disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi mau apapun agamanya, mau apapun rasnya, semua sama. Ya, contoh nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila, misalnya beriman, berakhlak
Oke, kalau tidak ada dari saya ya. Bismillah. Ada Bismillah? Ada. Jadi untuk kita biar konsentrasi lagi, saya punya speaking yaitu Bapak Ibu silakan menyebutkan nama hewan yang berawalan huruf K. Amin. Kucing. Saya mulai dari Ibu Tuti. Nanti Ibu lempar ke Ibu Evi atau siapa dan lain-lain. Berapa? Satu Bu. Iya. Oke, Ibu sebut namanya lain. Kami. Oke, Kak Aji lanjut. Mona. Oke, Meo. Kelinci. Mio lanjut ke. Siapa? Lanjut ke. Kura-kura. Tidak boleh salah ya Bapak Ibu. Saya silakan haruskan. Happy. Udah ngantuk gue. Relawan. Sudah
kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga kita selaku teman, ada selaku pemantau, kemudian kita menjadi manajer. Nah, ini saya ambil contoh. Misalnya Iren, siswa kita tidak memakai atribut lengkap ketika upacara hari Senin. Sehingga Iren tadi perlu kita tidak lanjut. Nah, kalau kita selaku posisi kontrol kita memegang selaku penghukum, apa yang kita lakukan Bapak Ibu kira-kira apa yang akan kita katakan ini kita tadi? Penghukum, bisa hormat kau bendera, sejak juga kau bawa batang bendera, wajah bendera. Kau tidak memegang tugas, larilah kau lapangan. Itu termasuk kepada penghukum. Kita selaku penghukum, Bapak Ibu. Nah, ada yang kita ini membuat rasa bersalah. Ayolah nak, kau ini kasihan dulu dengan ibu wali kelas masih kau. Tidak kasihan aku dengan orang tua kau. Nah, itu termasuk ke kita posisi kontrolnya selaku pembuat rasa bersalah. Ya. Kemudian ada yang kita selaku teman. Nah, ini banyak kita di antara kita kan, yang selaku teman. Misalnya, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tidak kayak kita juga bisa. Ayo bisa ya. Nah, kita tuh kepada murid itu berlaku sebagai teman, kayak teman, gitu, ya. Kemudian ada yang selaku pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi ya. Nah, itu biasanya kita selaku pemantau. Kita cukup sampai di situ dengan siswa itu. Besok beli ya, jangan gak beli. Nah, itu namanya selaku pemantau. Kalau kita selaku manajer, kita bertanyanya beda. Manajer itu menerapkan segitiga retribusi. Salah satunya dia akan menanyakan, kamu tahu tidak? Nah, kesalahannya apa? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, nanti akan muncul dari mulut dia sendiri. Kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya tidak lagi ketinggalan atribut? Nah, jadi ada pertanyaan terdahulu seperti itu. Kita tidak langsung menjadi. Nah, kalau posisi kontrol, kalau kata-katanya saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira ini posisi kontrol apa? Tidak ada proses yang mudah. Kita melakukannya bertahap ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas. Membentuk keyakinan kelas itu kita dilakukan membentuk kelas.
buat di kelas. Nanti anak-anak tuh menuliskan di depan. Kita tulis di papan tulis. Kemudian kalau sudah diyakini oleh kelas kita buat seperti banner. Kita tempel di kelas. Nah, ini keyakinan kelas kita. Seperti itu, ya. Nah, ini segitiga retribusi untuk menerangkan keyakinan kelas kita. Bukalah matamu Satu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri. arahkan pandangan ke depan Tuhan kan menuntun Memvalidasi tindakan dari kelas dan
membaca tidak, Bu? Oh, ya syukurlah kamu hanya menggerak meja, tidak mendorong. Nah, kalau sampai mendorong, itu sama bahaya. Kira-kira tindakan yang kamu lakukan ini melanggar keyakinan kita yang mana? Nah, yang mana? Kira-kira kalau dianya sampai apa? Hati temannya tuh kamu nyontek terus. Nah, kita salah. Menghormati teman kan? Menghormati kita selalu bersama. Selalu masih dia. Jangan balik. Saya tanyakan lagi, apakah kamu bersedia untuk berbagi? Penting bagi kamu memelihara itu penting. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Melapor kepada ibu atau wali kelas. Bertindak dengan di dalam penerapan program disiplin positif dari Indonesia belajar profesional dan sosial yang saya dapat intinya bahwa Jajar Dewantara ini dalam pendidikan kepada murid itu kita diminta untuk menuntut, bukan kepada menuntut. Nah, kalau kita nak kamu harus hafal sekian, kamu harus bisa ini itu terlebih kepada menuntut. Tapi kita diminta oleh kita selaku pendidik ini untuk sesuai kodrat alam yang sama, ya. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Seperti itu, ya. Baik, Bapak Ibu, sampai di mengenai pembahasan Tadi ketika upacara kamu tidak menggunakan atribut lengkap, yaitu tidak menggunakan dasi dan topi. Dasi dan topimu apakah ketinggalan? Ya Bu, atribut saya ketinggalan. Oh begitu, baiklah. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Tentunya kamu melakukan kesalahan yaitu tinggal dasi dan topi tadi punya alasan tertentu kan? Ya Bu, saya tadi kesiangan, jadi saya terburu-buru jadi lupa untuk membawa topi dan dasi. Oh iya, masih bagus, kamu tidak terlambat, hanya saja ketinggalan dasi dan topi. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira tindakan kamu ini melanggar keyakinan kelas kita apa tidak? Melanggar Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak disiplin Bu. Nah, kira-kira disiplin itu
Penting tidak bagi kamu? Penting, Bu. Kalau penting, kira-kira tindakan apa yang harus kamu lakukan agar tidak terlambat dan membawa topi dan dasi tadi? Saya akan berikan alarm, Bu, supaya saya tidak kesiangan lagi. Bagus. Jadi, kalau kamu sudah memperbaikinya, kamu ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Saya harus lebih disiplin dan mandiri, Bu. Oke, sip. Kalau begitu, silakan kembali ke kelas dan kembali belajar dengan teman-teman ya. Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iren Lorenza dari kelas 93. Saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu Asmiati dan kedepannya saya akan menjadi disiplin lagi. Terima kasih Bu Asmiati. Najwa, tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis berantem ya sama Iren. Iya, Bu, abinya kesel sih sama Iren. Kenapa kesel? Iren terus-terusan mencontek kerja saya. Bukan hanya PR, melainkan tugas-tugas yang lainnya, Bu. Oh begitu. Jadi ya wajarlah ya jika kamu marah sama Iren. Jika Ibu ada di posisi kamu, kemungkinan Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang sudah kamu lakukan terhadap Iren? Saya marah-marah, Bu. Saya maki-maki dia. Dan tanpa sadar saya menabrak meja, Bu. Pasti kamu melakukan hal yang seperti itu ada alasannya, kan? Masa saya diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Iren seenaknya saja tinggal menyontek tanpa berusaha. Oh, jadi Iren tinggal mencontoh pekerjaan kamu tadi. Makanya kamu tidak rela pekerjaanmu dicontoh begitu saja. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk kamu lakukan terhadap Iren. Misalnya apa? Mendorong atau memukul. Jadi kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Nak? Keyakinan saling menghormati teman. Menurut kamu, keyakinan kelas itu penting tidak menurut kamu? Penting. Kalau penting, kemudian keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sudah marah? Saya harus lebih sabar. Lebih bersabar. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini, Nak? Iya, Bu. Yakin? Iya. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan saya menahan amarah saya kalau ada teman yang ingin mencontek. Saya akan melaporkannya kepada wali kelas atau guru kepada. Ya, lain kali seperti itu jangan dilakukan lagi hal yang marah-marah terhadap teman ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Silakan kembali ke kelas. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya? Saya harus lebih bersabar dan saya akan menahan amarah saya kalau ada teman yang ingin mencontek. Saya akan melaporkan ke wali kelas dan guru yang bersangkutan. Jadi tidak boleh marah lagi dan harus mengambil tindakan yang bersabar. Terima kasih Najwa. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Bebina Kusuma dari kelas 3. Saya merasa senang diajak diskusi oleh Bu Asmiati tentang mengendalikan diri dari amarah atas tindakan teman saya. Saya harus lebih sabar lagi dan saling memahami teman. Yang hadir di ruang lab IPA pagi siang hari ini pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 dalam acara pembinaan ESM mengenai praktik baik mengenai RHK. RHK kita kemarin dan timbangan yang akan disampaikan langsung oleh Asmiati mengenai praktik baik. Pembukaan marilah kita ucapkan melakukan selamat Acara selanjutnya akan melihat dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
dibawa ke GTK. Di situ nanti ibu dibuatkan pak konvensional, ya pak konvensional. Setelah selesai pak konvensional, dibuat pak konversi, ya pak konversi itu dibawa ke inspektorat, surat keterangan bersih diri, kemudian surat lunas PBB, keterangan lunas PBB, baru nanti dibawa ke BKD, nanti diatur ke BKD. Jadi tolong Bapak Ibu yang sudah waktunya naik pangkat, silakan naik pangkat. Selalu buka telepon merdeka. Ya, karena nanti kalau ada pihak di situ yang dari 2023 ke sini itu akan dipermudah untuk naik pangkatnya. Itulah keenakan kelebihan yang sekarang. Kalau yang dulu itu betul-betul mulutnya ribu buat banyak itu usaha tidak lagi. Jadi lebih mudah rumah ada yang tidak enaknya yang sudah laku udah naik pangkat hilang. Jadi itu lagi yang dia itu cuma 2 tahun terakhir. Jadi cuma 37,5 dikali 2. Itu Bapak Ibu ya. Jadi yang naiknya hilang. Nah, jadi ada kurikulum merdeka ini ada enaknya, ada tidak enaknya gitu ya. Enaknya sekarang lebih mudah. Terus webinar itu sekarang nggak jauh, jam ngajar. Nanti ngajar karena webinar kita bisa melalui platform merdeka. Bisa kita kalau kemana di membaca, jadi tidak mengganggu anak kita. Intinya kurikulum baru ini Bapak Ibu supaya kita membuat anak-anak itu masih belajar tapi nyaman. Kita boleh kita ajak boleh ya main-main boleh apa karena sekarang sekolah-sekolah yang digunakan sekolah-sekolah yang bagus dia tidak melihat nilai akademik. Soalnya anak itu punya prestasi KDI tingkat provinsi Bapak Ibu ya. Dia punya nilai akademik saja kalau masuk SMA 5 sudah bisa. Tidak lagi dia nilai akademik. Bapak Ibu ya. Jadi makanya harus dengan semua kemampuan kita fasilitasi membuat anak-anak kita belajar dan potensinya supaya mengeluarkan hasil yang dimiliki untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi intinya webinar tidak dilakukan di luar jam mengajar. Tidak ada istilah aku bukan webinar di sini kelasnya kosong. Karena sebenarnya tujuan mereka itu supaya kita lebih banyak mengajar yang ke ya dilakukan lebih banyak mengajar anak lah. Kalau di blog tempatnya boleh di dalam kelas, kalau yang di sini boleh di sini, jangan di perpustakaan, jangan di danau karena enak di danau nggak mampu. Gitu Bapak Ibu ya. Yang penting anak itu bisa menerima apa yang kita sampaikan. Karena itu kenapa kita suruh membuat tenaga supaya bisa mengembangkan diri kita. Ya, karena rapor untuk sekolah kita masih rendah, artinya daya tangkap anak kita masih kurang. Faktor banyak, bukan karena gurunya saja, bukan karena anaknya saja, bukan karena fasilitas yang disediakan oleh sekolah itu kurang, tapi semuanya kurang. Ya, jadi kita jangan sampai masyarakat Dan bukalah matamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sayangilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila,
Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu.